Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Pasti sudah semakin semangat ya, setelah kemarin kalian sempat libur setelah PTS. Nah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya jika kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah teman-teman, mengenai materi kali ini masih ada hubungannya dengan materi semester 1 lalu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan belajar mengenai apa hari ini. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Hai teman-teman, untuk materi kali ini kita masih akan membahas materi yang ada hubungannya di semester 1 ya. Oke. Sebelumnya, masih ingatkah kalian dengan penyajian data? Penyajian data ini telah kita pelajari di semester 1 teman-teman ya. Jadi, sebuah data itu dapat disajikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram gambar, bisa juga dalam bentuk diagram batang, dan dalam bentuk diagram garis. Nah, ini penyajian data yang telah kita pelajari di semester 1. Nah ya, kemudian yang terakhir, data juga bisa disajikan dalam bentuk diagram lingkaran atau pie. Ya, jadi ini yang akan kita pelajari yaitu diagram lingkaran ya, teman-teman ya. Oke, sebelumnya Miss Meta mau ingatkan mengenai bentuk-bentuk penyajian data yang telah kita pelajari di semester 1. Yang pertama tadi dalam bentuk tabel, contohnya seperti ini. Kemudian diagram gambar juga, contohnya seperti ini. Lalu ada diagram batang. Dan yang terakhir adalah diagram garis ya teman-teman ya. Ini yang sudah kita pelajari di semester 1. Nah sekarang kita akan melihat mengenai diagram lingkaran atau bisa juga kita sebut dengan diagram pie. Ini dia bentuknya teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang sering melihat surat kabar ya, ada bentuk-bentuk diagram seperti ini. Tapi mungkin teman-teman baru tahu, oh ternyata itu namanya diagram lingkaran gitu ya. Jadi sudah pernah melihat tentunya ya. Oke, baiklah teman-teman. Oke, baik. Untuk memulai membahas mengenai diagram lingkaran, sekarang teman-teman perhatikan tabel berikut ini. Miss Meta telah menyajikan tabel buah kesukaan siswa kelas 5. Ya, ada buah semangka yang disukai oleh 25 orang siswa. Ada buah jeruk yang disukai oleh 50 orang siswa. Dan ada melon yang disukai oleh 25 orang siswa. Total siswa yang menyukai buah semangka, jeruk, dan melon berjumlah 100 orang. Baik, bagaimana jika data berikut ini kita sajikan dalam bentuk diagram lingkaran, teman-teman? Bisa ya? Nah, cara yang pertama dengan menggunakan persen. Ya, perlu diketahui teman-teman bahwa diagram lingkaran itu dapat dibuat dengan menggunakan persen maupun dengan derajat. Jadi yang pertama Miss Meta akan ajarkan dulu bagaimana cara membuat diagram lingkaran dengan persen. Tapi tentunya sebelum kita membuat diagram lingkaran, kita hitung dulu ya berapa persen bagian dari setiap buah ini. Bagaimana caranya? Ini dia. Ya. 25 orang yang menyukai semangka dibagi total seluruh siswa. Jadi 25 per 100 dikali 100%. Kenapa 100%? Karena kita mau mencari persen ya teman-teman ya. 100 bisa dibagi 100, hasilnya 1, 25 dikali 1 berapa teman-teman? Betul sekali, hasilnya 25%. Berikutnya, untuk buah jeruk. Ada 50 orang yang menyukai jeruk
dari total 100 siswa. Kemudian kita kalikan 100%. Sama-sama kita coret 100 dibagi 100 hasilnya 1. 50 dikali 1 berapa teman-teman? Good job, 50%. Dan yang terakhir adalah buah melon. Buah melon ini disukai oleh 25 orang siswa dari 100 total semuanya. Kemudian kita kalikan 100, sama, ini juga sama, 100 dibagi 100 hasilnya 1, 25 dikali 1 hasilnya 25%. Nah, jika kita sudah menghitung dari masing-masing buah ini dapat berapa persen, langkah berikutnya Miss Meta akan ajarkan bagaimana cara membuat diagram lingkaran dengan satuan persen. Silakan simak video berikut ini. Baik teman-teman, sekarang Miss Meta akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membuat diagram lingkaran dengan satuan persen. Perlu diingat ya teman-teman, untuk diagram lingkaran dengan satuan persen ini, nilai satu lingkaran penuh ini adalah 100%. Namun, langkah awal kita untuk membuat diagram lingkaran, pertama-tama yang harus dilakukan adalah silakan kalian membuat sebuah lingkaran dengan menggunakan alat bantu yang bernama jangka ini ya. Lalu, setelah itu, kalian berikan tanda di tengah-tengah lingkaran tersebut dengan tanda X juga boleh. Oke, jika sudah hasilnya akan seperti ini. Setelah itu silakan kalian bikin satu garis. Kita tarik garis dari titik tengah menuju ke tepi lingkaran. Oke, setelah jadi bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, untuk data yang pertama ada buah jeruk yang memiliki nilai 50% teman-teman. Nah, kalau satu lingkaran penuh ini nilainya 100, berarti 50% berarti setengahnya ya. Berarti kita tarik garis lagi dari titik tengah menuju ke tepi lingkaran yang satunya. Jika sudah jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman ya, boleh kita beri tanda ya. 50% ini untuk buah jeruk. Nah, berikutnya ada buah semangka yang memiliki nilai 25% teman-teman. Nah, kalau setengah lingkaran ini nilainya 50%, berarti kalau 25% berarti setengahnya dari 50, betul sekali. Berarti kita tarik garis dari titik tengah menuju ke tepi lingkaran. Jika sudah hasilnya seperti ini ya teman-teman, boleh kita beri tanda di sini 25% untuk semangka dan sisanya berapa? 25% lagi untuk melon. Selesai deh diagram lingkaran kita dengan menggunakan satuan persen. Baik teman-teman, sekarang ada soal berikutnya. Boleh dibaca dulu ya. Ini dia. Di Ciputat, terdapat banyak anak yang memiliki makanan kesukaan. Ada pizza disukai oleh 10 anak, burger disukai 3 anak, sate disukai 2 anak, dan roti disukai 5 orang anak. Buatlah sebuah diagram lingkaran dengan menggunakan satuan derajat. Kalau tadi persen, sekarang derajat ya teman-teman ya. Oke. Untuk pizza, kita lihat ya. Pertama sebelum bahas pizza, kita lihat dulu. Ada total anak yang menyukai makanan ada berapa? Pizza tadi 10, burger 3, sate 2, dan roti 5. Sehingga jika di total ada 20 orang anak ya teman-teman. Nah, yang pertama kita hitung adalah pizza. Ya, dari 10, ada 10 orang siswa yang menyukai pizza dari total 20. Sehingga hitungannya menjadi 10 per 20 dikali 360 derajat. Mengapa bukan 100%? Pengalinya karena kita ingin membuat diagram lingkaran dengan satuan derajat. Betul sekali ya, 360 derajat. Kemudian kita coret 360 dibagi 20. Teman-teman berapa hasilnya? Betul sekali, 18 ya.
10 dikali 18 hasilnya berapa? Tepat sekali, 180 derajat. Untuk yang berikutnya ada burger. Ya, orang yang menyukai burger ada 3 dari 20 siswa. Sehingga kalimat matematikanya menjadi 3/20 dikali 360. Ini juga sama, dicoret 360 dibagi 20 hasilnya berapa? Sama ya, 18. 3 dikali 18 berapa hasilnya teman-teman? Betul sekali, 54 derajat. Good job. Berikutnya, ada sate teman-teman. Nah, dari 20 siswa itu ada 2 anak yang menyukai sate, sehingga kalimat matematikanya menjadi 2/20 dikali 360 derajat. Sama-sama kita bagi, 360 dibagi 20, sama ya, 18. 18 dikali 2 hasilnya 36 derajat. Dan yang terakhir ada roti, teman-teman. Yang menyukai roti ada 5 anak dari total 20 anak. Sehingga 5 dibagi 20 atau 5/20 dikali 360 derajat. Ya, sama-sama kita coret, hasilnya di sini 18, 5 dikali 18 hasilnya 90 derajat. Nah, teman-teman, jika kita sudah menghitung seperti ini, maka yang harus kita lakukan pertama setelahnya adalah, betul sekali, kita baru bisa membuat diagram lingkaran dengan menggunakan satuan derajat. Silakan simak video berikut ini. Baik, sekarang Miss Meta akan mengajarkan bagaimana cara membuat diagram lingkaran dengan satuan derajat ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai, pertama-tama untuk membuat diagram lingkaran, hal yang pertama kali kamu lakukan adalah membuat sebuah lingkaran dengan menggunakan alat yang bernama jangka. Ya teman-teman ya, silahkan dibuat sebuah lingkaran. Setelah itu kita kasih lingkaran ini tanda silang X atau boleh lingkaran untuk menandakan bahwa itu adalah titik tengahnya. Setelah itu silahkan tarik satu garis dari titik tengah menuju ke tepi lingkaran. Oke, kalau sudah maka jadinya akan seperti ini ya teman-teman ya. Oke, berikutnya kita letakkan sebuah busur ya, seperti yang teman-teman sudah miliki juga. Titik tengah lingkaran ini kita letakkan di titik tengah busur, jadi posisinya harus lurus dan sejajar. Nah, perhatikan titik 0 derajat di sebelah kanan Miss Meta yang berwarna merah ya, angkanya yang berwarna merah. Nah, di sini pertama Miss Meta memiliki data yaitu pizza. Pizza itu memiliki 180 derajat ya. Kita lihat angka merah yang merupakan 180 derajat di mana oke, letaknya di sini, berarti kita kasih tanda di sini. Lalu kita tarik garis dari titik tengah menuju ke tepi lingkaran yang telah kita beri tanda. Oke ya, 180 derajat berarti merupakan setengah lingkaran full dari diagram lingkaran Miss Meta. Perlu diketahui teman-teman, jika ingin membuat sebuah diagram lingkaran dengan satuan derajat, maka nilai satu lingkaran penuh ini adalah 360 derajat. Maka untuk yang pertama tadi pizza, karena dia memiliki nilai 180 derajat, berarti setengah lingkaran ini kita beri tanda 180 derajat untuk pizza. Ya. Berikutnya ada burger. Burger ini memiliki derajatnya ada 54 derajat. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi. Kita letakkan titik tengah busur. Ya, harus sejajar dengan titik tengah lingkaran. Sudah seperti ini. Oke. Kita lihat ya, teman-teman. Angka 54 derajat. Mulai dari 0 derajat di ini kita harus tekan dulu, kita samakan dulu. Oke. Setelah itu kita lihat teman-teman 54 ya, berarti di sini 10, 20, 30, 40, 54 kira-kira berarti di sini.
Kita kasih tanda, lalu kita tarik garis lagi dari titik tengah menuju ke tepi lingkaran yang telah kita beri tanda. Jika sudah, hasilnya akan seperti ini. Kita beri tanda ya teman-teman ya untuk burger 54 derajat. Ini burger. Berikutnya, data berikutnya adalah sate. Sate setelah kita hitung ternyata dia memiliki nilai 36 derajat. Berarti kita letakkan kembali titik tengah busur yang harus sejajar dengan titik tengah lingkaran ya teman-teman. Kita hitung 36 derajat. 10, 20, 36 kira-kira di sini. Ya, beri tanda lalu kita tarik garis lagi dari titik tengah menuju ke tepi lingkaran yang telah kita beri tanda. Lalu kita beri tanda lagi, di sini ada 36 derajat itu untuk sate. Nah, kemudian sisanya ya. Sisanya ingat satu lingkaran penuh nilainya adalah 360 derajat. Nah, 180 ditambah 54 ditambah 36 itu hasilnya sudah 270 derajat. Berarti sisanya adalah miliknya roti yaitu 90 derajat. Di sini roti. Kasih begini. Oke. Sudah jadi deh diagram lingkaran dengan satuan derajat. Mudah ya. Nah, teman-teman, bagaimana penjelasan tadi? Sudah makin jelas ya? Ternyata diagram lingkaran dapat dibuat menjadi dengan satuan derajat maupun dengan satuan persen. Mudah ya jika kalian menyimak video yang tadi sudah Miss Meta sampaikan. Nah, jika sudah paham, silahkan kerjakan worksheet-nya ya. Jangan lupa, jika ada hal-hal yang masih belum dipahami, silahkan hubungi guru kalian masing-masing. Oke? Selamat mengerjakan. Miss Meta akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.